Hai, welcome back di channel Taman Kebun Dalem. Alhamdulillah tambah satu. Alhamdulillahnya senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads dimanapun semua teman-teman berada. Doa saya yang terbaik semoga semua teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Doa saya yang terbaik juga semoga semua teman-teman selalu mendapatkan keberlimpahan rezeki yang banyak, kemudahan urusan baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti, juga mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada, karena hanya Allah lah sebaik-baiknya pelindung dan penolong Tuhan semesta alam. Di episode sebelumnya adalah unboxing dari toko Ecoplants Bali. Kemudian ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang saya ambil dari toko Ecoplants Bali. Ada 15 hal mungkin ya, yang bisa saya perhatikan, yang bisa saya pertimbangkan ketika saya hendak membeli dari salah satu toko online. Pertama kali ketika saya membeli di toko Ecoplants Bali itu saya merasa ragu-ragu sekali, tetapi kemudian saya mencobanya karena bagaimanapun kalau saya tidak mencoba saya tidak akan tahu. Itulah kenapa kemudian saya sudah membeli 3 tanaman dari toko Ecoplants Bali. Yang ketiganya adalah Golden Dragon Variegata ini yang sudah dibahas di unboxing di episode sebelumnya. Seperti juga di tahun 2021 di mana channel Taman Kebun Dalem telah memilih 20 dari toko online penjual tanaman terbaik, maka untuk tahun 2022 ini akan dipilih juga, tetapi mungkin hanya 10 toko online penjual tanaman untuk tahun 2022 ini karena 20 toko rasanya terlalu banyak. Jadi untuk tahun 2022 ini akan dipilih 10 toko terbaik atas pertimbangan dari ke-15 hal yang akan saya sebutkan di dalam episode kali ini. Hal-hal apa saja yang patut kita pertimbangkan ketika kita hendak membeli tanaman dari salah satu yang mungkin kita rasa apakah toko tersebut amanah, bertanggung jawab, jujur, kemudian juga memiliki pengetahuan baik dan benar, juga apakah si penjualnya responsif atau tidak. Jadi ke-15 dari hal-hal tersebut adalah hal yang pertama selalu yang akan kita perhatikan pertama kali adalah bintang toko dan bintang dari spesies atau item produk yang dijual yang berada di etalase. Bintang toko dari toko Ecoplants Bali adalah 4,9. Kemudian untuk bintang produknya adalah untuk Hydraceum variegatanya bintang 5, kemudian untuk Epipremnum pinnatum Cebu Blue bintangnya juga 5, kemudian untuk Golden Dragon variegata Philodendron ini juga bintang 5. Jadi sudah ada beberapa produk yang sama yang sudah terjual dan mendapatkan bintang 5 dari pembeli-pembeli yang sudah membeli. Jadi beda ya antara bintang toko dan bintang dari item produk yang dijual. Bintang toko berasal dari ulasan pembeli atas kepuasan yang mereka terima, kemudian sedangkan untuk bintang item produk atau spesies yang ini adalah juga dari penilaian pembeli, tetapi berdasarkan hal-hal yang mungkin memang ketika kita menerima spesies yang sama, kemudian kita akan mendapatkan bintang yang lebih baik. Sedangkan untuk bintang toko mungkin ada banyak hal yang mempengaruhinya. Apakah karena memang terkadang mungkin ketika ekspedisi tidak melakukan dengan baik, produk datang dalam keadaan layu, kemudian mungkin daun yang patah, kemudian packing yang penyok, itu juga bisa mempengaruhi dari ulasan-ulasan, kemudian bintang yang diberikan kepada toko tersebut ketika mereka membeli. Jadi perbedaan hal bintang toko dan bintang dari produk yang dijual juga sangat mempengaruhi, walaupun keduanya juga diberikan oleh calon pembeli. Jadi memang bintang toko juga hal yang sangat penting. Dalam opini saya mungkin sekitar 4,7 adalah bintang yang masih bisa kita pertimbangkan ketika kita menilai salah satu
toko, apakah toko itu baik atau tidak. Jadi 4,7 adalah minimal, sedangkan mungkin 4,6 mungkin masih kita bisa pertimbangkan, tetapi 4,5 ke bawah itu menjadi hal yang sangat riskan sekali, karena biasanya banyak sekali kekecewaan, ketidakpuasan pembeli ketika mereka memberikan ulasannya juga. Jadi minimal 4,7 adalah bintang toko yang patut kita pertimbangkan ketika kita akan membeli di salah satu toko tersebut. Jadi sudah ada beberapa produk yang sama yang sudah terjual dan mendapatkan bintang 5 dari pembeli-pembeli yang sudah membeli. Jadi beda ya antara bintang toko dan bintang dari item produk yang dijual. Bintang toko berasal dari ulasan pembeli atas kepuasan yang mereka terima. Kemudian sedangkan untuk bintang item produk atau spesies yang ini adalah juga dari penilaian pembeli, tetapi berdasarkan hal-hal yang mungkin memang ketika kita menerima spesies yang sama, kemudian kita akan mendapatkan bintang yang lebih baik. Sedangkan untuk bintang toko mungkin ada banyak hal yang mempengaruhinya. Apakah karena memang terkadang mungkin ketika ekspedisi tidak melakukan dengan baik, produk datang dalam keadaan layu, kemudian mungkin daun yang patah, kemudian packing yang penyok, itu juga bisa mempengaruhi dari ulasan-ulasan kemudian bintang yang diberikan kepada toko tersebut ketika mereka membeli. Jadi perbedaan hal bintang toko dan bintang dari produk yang dijual juga sangat mempengaruhi, walaupun keduanya juga diberikan oleh calon pembeli. Jadi memang bintang toko juga hal yang sangat penting. Dalam opini saya mungkin sekitar 4,7 adalah bintang yang masih bisa kita pertimbangkan. Bintang yang paling tinggi adalah 5, sedangkan untuk bintang yang minimal dalam opini saya adalah 4,7. Walaupun juga bintang yang diberikan ke perusahaan pembeli bisa memberikan bintang 5 karena ketidaktahuan pembeli ketika mungkin spesies yang diterima adalah spesies yang berbeda, tetapi pembeli merasa puas karena datang dalam keadaan segar, kemudian dalam keadaan bagus, tidak mengecewakan, padahal mungkin spesiesnya itu tidak sesuai dengan ID-nya. Jadi memang bagi pembeli juga kita harus mencari tahu apakah spesies yang kita akan beli itu sesuai atau tidak. Jadi benar-benar bahwa pembeli harus juga memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang spesies tanaman yang akan dibelinya. Yang kedua adalah dengan membaca ulasan-ulasan tersebut. Jadi ketika kita hendak membeli dari salah satu toko online, kita wajib ya membaca ulasan-ulasan dari produk yang akan kita jual, atau melihat dari produk-produk lain yang sudah terjual dan melihat ulasan-ulasannya. Apakah pembeli merasa puas atau tidak? Apakah barang yang mereka terima sesuai dengan ID, spesies yang mereka jual, kemudian yang mereka terima sesuai atau tidak. Jadi membaca ulasan-ulasan juga adalah hal yang sangat penting. Ulasan-ulasan sangat membantu kita. Jadi bagi pembeli juga sebaiknya jangan malas-malas, jangan ragu-ragu untuk memberikan ulasan yang baik, yang sesuai, yang fakta gitu ya, dengan apa yang kita alami pada saat membeli, karena itu sangat membantu bagi para calon-calon pembeli yang lain. Jadi memang ketergantungan pembeli gitu ya sangat berhubungan dengan pembeli-pembeli lain. Jadi sangat membantu ketika kita memberikan juga ulasan-ulasan terhadap barang atau produk yang kita beli. Jadi sekali lagi baca, dan kita juga jangan malas-malas untuk melihat ulasan-ulasan tersebut, melihat dari produk-produk yang sudah terjual apakah memiliki ulasan-ulasan yang baik atau tidak. Hal yang ketiga yang patut diperhatikan adalah real picture. Jadi real picture sesuai gambar, sesuai foto di etalase adalah menjadi hal yang sangat utama bagi saya pribadi, karena kita akan bisa mengira-ngira gambaran seperti apa tanaman yang akan saya terima ketika saya membelinya. Jadi apakah mungkin variegatanya cantik atau tidak, kemudian apakah tanamannya subur atau tidak, apakah daun pancing, apakah pucukan gitu ya. Jadi memang sesuai gambar adalah hal yang sangat utama. Memang terkadang ketika saya mengetikkan gitu ya, mengetikkan satu nama spesies, kemudian akan muncul banyak sekali foto-foto yang sama.
dari beberapa toko dengan harga yang sangat berbeda-beda, sangat banyak sekali. Sebenarnya mereka adalah para resellers mungkin ya, tetapi itu menjadi salah satu gangguan psikologis bagi calon pembeli karena ketika mereka melihat begitu banyak foto yang ada dengan harga yang berbeda-beda, mereka akan mengira ini yang benar yang mana gitu kan, dan secara logika mereka akan memilih harga yang paling murah. Jadi bagi seller sendiri ketika ada toko lain yang ingin menjadi reseller, sebaiknya memberikan foto yang berbeda. Jadi si seller asli itu akan memiliki foto yang menjadi ciri khasnya, tidak akan dipakai oleh toko lain karena sangat-sangat mengganggu bagi para calon pembeli. Karena ini berdasarkan dari pengalaman saya pribadi ketika saya mencari salah satu spesies dan menemukan banyak sekali foto-foto yang sama. Jadi sekali lagi catatan bagi para seller ya, untuk tetap memberikan foto yang asli dan mungkin mencari tahu, jadi mengecek gitu ya dari toko-toko lain apakah mereka memakai foto yang ada di tokonya, apakah dipakai toko lain atau tidak. Jika dipakai toko lain tanpa izin, maka bisa memberikan satu teguran. Jadi toko lain tidak akan memakai foto yang ada di tokonya. Jadi itu adalah hal yang sangat penting bagi para seller karena tentu saja para pembeli akan menjadi sangat ragu-ragu. Mungkin ini tidak menjadi pertimbangan bagi para seller untuk saat ini ya. Padahal itu adalah hal yang sangat penting karena sangat mengganggu psikologis pembeli, dan psikologis pembeli sangat harus diperhatikan karena bagaimanapun yang akan diuntungkan adalah toko tersebut. Hal yang keempat adalah harga yang sangat bersaing dari toko sebelahnya. Harga menjadi sangat prerogatif, sangat subjektif, tergantung kepada masing-masing si seller karena bagaimanapun memang mereka menentukan harga jualannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mereka tentukan sendiri. Mungkin ada beberapa hal ketika mereka menentukan salah satu jualannya. Salah satunya adalah mungkin ketika mereka mendapatkan bibitnya masih dalam keadaan harga yang sangat mahal, dan rasanya tidak akan mungkin mereka menjual jauh lebih murah karena tentu saja mereka akan merasa rugi ketika mereka menjual dalam keadaan harga yang jauh lebih murah ketika mereka membeli bibitnya. Kemudian pertimbangan-pertimbangan lainnya adalah mungkin kita akan menemukan harga-harga yang jauh lebih murah padahal kualitasnya mungkin lebih rendah dibandingkan kualitas yang lebih bagus tetapi memiliki harga yang lebih murah gitu ya, karena memang pertimbangan dari si seller dalam menentukan harganya sangat-sangat subjektif, sangat prerogatif, tergantung dari pihak si seller sendiri. Jadi memang mungkin ketika kita menemukan salah satu varigata, terutama mungkin ada salah satu toko yang menjual misalkan ini dijual dengan harga yang sangat mahal, tetapi kita akan menemukan salah satu spesies dalam spesies yang sama tetapi memiliki varigata yang jauh lebih bagus, lebih prominent, lebih tajam, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi memang kita sebagai pembeli juga harus pintar-pintar mencari harga yang sesuai dengan kualitas, kemudian sesuai dengan tokonya, apakah toko tersebut amanah, bertanggung jawab, jujur, kemudian juga berpengetahuan baik dan benar dan responsif. Jadi kita juga harus pintar-pintar dalam menilai dari tanaman yang akan kita beli. Jadi sekali lagi memang bagi para seller harga juga sangat menentukan, dan rasanya memang bagi pembeli tentu saja kita akan mencari harga yang jauh lebih murah, walaupun memang mungkin seperti saya gitu ya akan membeli dari varigata yang kecebres seperti ini yang minimalis tetapi sesuai dengan dana jajan budget tanaman yang terbatas. Dan toko Ecoplants Bali adalah salah satu toko yang memiliki harga-harga yang sangat bersaing dibandingkan toko di sebelahnya. Jadi memang rekomendasi banget buat toko Ecoplants Bali karena memang harga jualannya bersaing sangat murah dibandingkan toko sebelahnya. Karena untuk Golden Dragon seperti ini mungkin di toko lain akan sangat jauh lebih mahal ya, karena di toko
Ecoplants Bali sendiri untuk yang salah satu masih terjual, masih ada di etalase, masih dalam keadaan available itu Rp8.190.000. Jadi memang sangat murah dibandingkan toko-toko yang lain. Top banget untuk toko Ecoplants Bali. Hal yang kelima adalah varian dari item yang dijual di tokonya sangat variatif. Jadi item produk jualan yang sangat variatif ini menentukan apakah toko tersebut menjadi toko yang menarik atau tidak. Ketika kita sudah membeli salah satu item produk, kemudian kita kembali lagi untuk melihat toko tersebut, maka kita akan menemukan variasi-variasi dari spesies-spesies lain yang sangat variatif, sangat beragam. Di toko Ecoplants Bali bahkan ada durian variegata, ada pepaya variegata, ada ubi variegata, kemudian ada beringin Korea variegata, dan dari berbagai macam genus seperti Rapidopora, Monstera, Philodendron, kemudian dari Piper. Juga memang di toko Ecoplants Bali sangat banyak sekali variasi dari item produk yang dijualnya. Ada 393 item produk yang ada di toko Ecoplants Bali, jadi sangat-sangat variatif sekali. Bahkan dalam satu genus di toko Ecoplants Bali akan sangat banyak kita jumpai dari spesies tertentu, baik spesies maupun kultivar. Jadi memang toko Ecoplants Bali menjadi salah satu rekomendasi saya karena memang memiliki variasi jualan yang sangat banyak sekali, dan kita akan sangat senang sekali ketika kita sudah membeli kemudian melihat toko tersebut kembali, kita akan menemukan variasi dari spesies yang baru. Jadi toko Ecoplants Bali juga rajin sekali mengupload dari produk-produk terbarunya. Jadi rekomendasi banget toko Ecoplants Bali. Hal yang keenam adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini diberikan oleh para pembeli yang telah membeli dan merasa puas. Ada 97% pelanggan yang telah membeli di toko Ecoplants Bali merasa puas. Kemudian ada 452 rating yang telah diberikan. Kemudian ada 211 ulasan yang telah diberikan kepada toko Ecoplants Bali. Kepuasan pelanggan ini mencerminkan juga dari tinggi atau rendahnya bintang toko, kemudian juga tinggi atau rendahnya bintang item produk yang dijual. Kepuasan pelanggan ini bisa kita lihat di ikon bintang di sebelah paling kanan, di sebelah di bawah kolom follow dari toko Ecoplants Bali. Disitulah kita bisa melihat dari berapa besar kepuasan pelanggan yang telah membeli mungkin di salah satu toko di Tokopedia. Hal yang ketujuh adalah record sold out atau produk yang terjual masih ada. Jadi ketika kita scroll down ke bawah, ke paling bawah gitu ya, dari etalasenya, maka kita akan menemukan produk-produk yang sudah terjual. Atau ketika kita melihat di bagian bawah dari data atau penjualnya gitu ya, ada seperti 3 stripe gitu ya, itu adalah produk-produk yang terjual. Jadi kita bisa melihat di situ produk-produk yang sudah terjual, karena dari situ kita bisa melihat produk apa saja yang sudah terjual, kemudian menjadi salah satu referensi bagi kita ketika kita mungkin melihat produk terjual tersebut sudah beberapa lama yang lalu dengan harga mungkin pada saat ini akan jauh lebih murah, dan itu menjadi salah satu hal yang menarik ketika mungkin harga Philodendron Dragon ini misalkan dijual pada masa yang akan datang akan memiliki harga yang jauh lebih murah, sedangkan untuk Philodendron Dragon variegata ini rekor jualannya masih ada di dalam toko Ecoplants Bali dan masih bisa kita lihat. Jadi memang menjadi salah satu referensi ketika data dari produk-produk yang terjual masih ada. Jadi catatan bagi para seller, jangan hapus dari produk-produk yang sudah terjual, karena juga sangat membantu dari kepercayaan pembeli. Ketika melihat produk-produk yang terjual, berarti memang toko tersebut sudah banyak memiliki pelanggan. Kemudian membaca ulasan-ulasannya juga bisa kita lakukan dari produk-produk yang terjual tersebut. Jadi sekali lagi, jangan hapus dari produk yang terjual atau record sold out-nya.
Yang kedelapan adalah aktifnya si seller dalam memanage dari produk jualannya. Seperti misalkan selalu rajin mengupload produk-produk terbaru, kemudian mengadakan diskon, kemudian mengadakan sale, cuci gudang, kemudian mungkin mengupdate melalui video. Biasanya di Tokopedia juga ada video yang bisa kita lihat, kemudian mengupdate dari harga ketika mungkin tanamannya sudah tumbuh lebih besar, memiliki daun yang lebih banyak. Tentu saja ketika ukuran menjadi jauh lebih besar, maka harga jualnya juga sebenarnya semakin besar. Itulah kenapa kemudian memang mungkin si seller harus rajin-rajin mengupdate, memanage dari produk jualannya, karena itu sangat membantu bukan hanya bagi para seller sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tapi juga bagi para pembeli untuk mendapatkan informasi yang lebih baik lagi tentang produk yang ada di dalam toko tersebut. Jadi rajin-rajin ya memanage gitu dari jualannya, jangan males-males, kemudian juga jangan males-males untuk respons terhadap calon pembeli. Yang kesembilan adalah ciri khas dari toko tersebut. Menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi seller, bagi toko untuk memiliki ciri khas dalam foto di etalasenya, seperti yang ada di toko Densuplan dan Iki Petani. Mereka menempatkan nama tokonya terkadang di dalam foto di etalase, jadi foto-foto tersebut tidak akan dipakai oleh toko-toko lain. Jadi jika toko lain akan menjadi reseller dan memakai toko tersebut, maka kita akan mengetahui bahwa si penjual reseller tersebut adalah reseller dari toko lainnya, karena foto tersebut memakai nama yang menjadi si seller, si asli. Jadi memakai nama salah satunya adalah menjadi ciri khas bagi para toko untuk memiliki foto yang menjadi ciri khas, atau mungkin foto-fotonya mengambil latar belakang dari salah satu sudut di nursery yang memiliki atau menjadi ciri khas dari toko tersebut, atau memakai salah satu properti, salah satu perabotan seperti mungkin meja, bangku ataupun tangga menjadi latar belakangnya, ataupun tembok. Biasanya di toko Iki Petani juga menjadi salah satu ciri khasnya adalah tembok bata gitu ya. Kemudian ada tulisan Iki Petani di dalam foto etalasenya, dan itu menjadi salah satu yang bisa kita kenali bahwa toko tersebut adalah juga toko yang terpercaya dan benar-benar bertanggung jawab gitu ya, karena memang menjadi salah satu ciri khasnya bahwa menjadi pengenal pribadinya dan tidak akan dipakai oleh toko-toko lain. Jadi memang ciri khas menjadi hal yang sangat penting dan pintar-pintar bagi para seller untuk memanfaatkan properti yang ada di nursery-nya, dan itu menjadi salah satu juga barometer pembeli bahwa memang toko tersebut memiliki ciri khas yang menjadi pertanda bahwa toko tersebut adalah toko yang baik, toko yang bertanggung jawab, toko yang amanah gitu ya. Jadi kita tidak akan ragu-ragu lagi. Catatan-catatan di bagian etalase juga menjadi hal yang sangat penting, tetapi memang tidak semua toko akan melakukan hal tersebut. Seperti mungkin di toko Ecoplans Bali sendiri, ketika kita melihat catatan di etalasnya, terkadang terdapat kata-kata yang mungkin bagi kita tidak mengerti, seperti adanya huruf-huruf tertentu. Ketika saya tanyakan kepada Mas Eko dari toko Ecoplans Bali bahwa sebenarnya itu adalah tanda bagi dia bahwa foto yang ada di etalase produk jualannya adalah produk dari produk nursery lain yang dititipkan. Jadi menjadi satu hal yang memang mungkin pribadi si seller, tetapi bagi pembeli menjadi sangat tidak terbantu ketika di etalase tidak menampilkan keterangan spesifikasi tanaman yang dijual. Jadi catatan-catatan di etalase, bahkan terkadang ada toko-toko yang menjaminkan bahwa ketika tanaman yang tidak diterima tidak dalam keadaan baik, mereka akan menggantinya. Kemudian ada jaminan-jaminan lain ya, seperti dalam contoh-contoh berikut. Jadi ada catatan-catatan dari toko tersebut yang meyakinkan pembeli untuk membeli barang dagangannya dari catatan-catatan yang ada di etalase. Jadi sekali lagi untuk Mas Eko juga coba untuk memberikan keterangan yang lebih spesifikasi tentang tanamannya, jangan memberikan
beberapa huruf yang terkadang kita tidak mengerti maksudnya, jadi pembeli juga tidak terbantu. Jadi catatan etalase menjadi hal yang sangat penting juga. Hal yang ke-11 adalah video pilihan toko ini. Biasanya ketika kita masuk di dalam salah satu toko, maka kita akan mendapatkan beberapa video pilihan. Terutama sekali, hal yang paling utama adalah ketika dalam video tersebut si penjual juga bisa menampilkan dirinya, karena kita bisa secara lebih intens, lebih dekat lagi kenal kepada si penjualnya. Seperti di dalam toko tanaman artis 20, nah Mas artis ini juga menampilkan video dirinya gitu ya. Dia menjual tanamannya dengan menampilkan dirinya juga, jadi kita mengenal si penjualnya secara langsung, walaupun kita tidak pernah bertemu, tetapi kita akan mengenalnya, akan membantu kita gitu ya. Kita akan mengenalnya si penjualnya, oh seperti ini gitu ya, menambah kepercayaan dari pembeli untuk membeli di toko tersebut, karena si penjualnya berarti memang benar-benar ada gitu ya, bukan apa ya, sesuatu yang gaib gitu ya. Karena banyak sekali juga toko-toko di Tokopedia adalah toko-toko yang modus, yang penipu, yang penjualnya tidak tahu siapa. Jadi sekali lagi untuk video-video kali ini juga menjadi salah satu tanda toko yang baik. Walaupun di toko Ecoplants Bali tidak ada gitu ya, tetapi mungkin Mas Ecoplants Bali bisa membuat video-video untuk lebih mempromosikan juga, karena video juga menjadi salah satu ajang untuk mempromosikan ketika mungkin ada sale, kemudian ada diskon-diskon tertentu. Jadi terbantu, terutama untuk yang tanaman-tanaman yang dijual sesuai foto, juga kita akan melihat bahwa tanaman tersebut memang sesuai dalam video tersebut. Jadi video juga sangat membantu dalam hal ini. Service after sale juga menjadi hal yang sangat penting bagi saya pribadi, ketika saya mungkin setelah sekian lama tidak membeli lagi di toko tersebut, tetapi saya masih bisa bertanya di dalam chat pribadinya di Tokopedia untuk bertanya tentang salah satu spesies gitu ya, informasi apakah spesies ini berhubungan dengan spesies lain, apakah ini hibrid atau kultivar atau memang spesies asli. Jadi service after sale juga menjadi ajang ketika saya mengupdate tentang perkembangan dari tanaman yang saya beli. Ketika saya membeli mungkin di toko second hand, saya mengatakan bahwa Philodendron trio-nya revert kembali lagi menjadi hijau. Jadi memang service after sale, walaupun saya tidak meminta ganti gitu ya, tidak meminta dikirimkan barangnya kembali, tetapi menjadi salah satu feedback gitu ya bagi si seller untuk mungkin menjual produk yang lebih berkualitas lagi. Karena memang ketika salah satu hal mungkin terutama ketika kita membeli tanaman yang variegata, kemungkinan besar menjadi revert atau kembali lagi hijau. Saya sudah beberapa kali mengalaminya ketika saya mungkin membeli Philodendron bilietiae, kemudian membeli Monstera variegata gitu ya, kemudian juga Philodendron trio, semuanya menjadi hijau. Sangat mengecewakan, tetapi walaupun saya tidak meminta kembali gitu ya kepada si toko tersebut untuk mengirimkan barangnya kembali, tetapi saya hanya memberikan informasi bahwa produk-produk tersebut revert kembali dan menjadi perhatian bagi para seller juga. Jadi service after sale juga menjadi ajang silaturahmi juga loh. Hal ke-13 adalah responsif atau tidaknya si seller. Responsif atau tidaknya seller menjadi hal yang sangat penting bagi pribadi saya, karena berdasarkan pengalaman saya, terkadang ada beberapa seller yang sangat tidak responsif, bahkan hanya untuk sekedar menunggu updatean terbaru dari spesies tanaman yang akan saya beli. Harus menunggu 2 hari tanpa jawaban, bahkan hingga saat ini seperti yang dilakukan oleh seller filosofi flora kalau tidak salah ya. Saya menunggu jawaban, bahkan hingga hari ini belum diupdate foto terbaru dari spesies Golden Dragon Nero yang ingin saya beli. Menjadi hal yang sangat tidak relevan bagi saya pribadi ketika alasan sibuk menjadi alasan yang dikemukakan oleh si seller, karena bagaimanapun setidaknya dalam waktu jangka 1 hari 12 jam
kita bisa menyempatkan untuk 5 menit atau 10 menit untuk mengambil gambar, kemudian memberikan chat balik kepada siapapun sebenarnya yang bertanya tentang produk yang akan dijual. Jadi alasan sibuk menjadi alasan sangat tidak bisa diterima ketika pembeli bertanya tentang sesuatu. Alasan responsif juga menjadi hal yang sangat penting bagi pribadi saya, karena kita bisa bertanya, kemudian bisa membahas, walaupun mungkin tidak membeli seperti yang saya lakukan kepada mungkin contohnya adalah rumah tanaman, kemudian mungkin saya bertanya dengan Mas Zakaria dari rumah tanaman, kemudian dari Mas Angga dari toko Green Garden Second, kemudian ada Mas Jeffrey dari toko Warung YJ, kemudian ada Mas Gofar dari toko Gofta yang sekarang berubah nama menjadi Questa Floris, kemudian ada dari Second Hour, kemudian dari beberapa toko lainnya yang mereka sebenarnya sangat senang hati juga berbagi ilmu, berbagi wawasan ketika saya bertanya sesuatu walaupun saya tidak membeli. Jadi responsif atau tidaknya seller menjadi hal yang sangat utama, sangat penting, karena akan membantu pembeli gitu ya. Karena terkadang pembeli juga merasa dihargai gitu ya. Ketika pembeli merasa tidak dihargai, maka mungkin pembeli tersebut juga tidak jadi membeli dari toko tersebut. Jadi yang dirugikan adalah toko tersebut. Jadi sekali lagi pihak seller juga harus responsif kepada pembeli, bahkan hanya sekedar bertanya, walaupun tidak mungkin seperti Daun Tera juga ya. Daun Tera adalah toko yang sangat responsif walaupun saya tidak membelinya, karena pada saat itu stok sudah habis, tetapi saya bertanya tentang perbedaan antara Philodendron Golden Dragon Nero dan Philodendron Longilobatum, yang dijawab dengan sangat sabar oleh Daun Tera. Jadi sekali lagi apapun menjadi hal yang sangat baik gitu ya ketika kita berbagi informasi, berbagi ilmu, apalagi ketika kita bermaksud untuk membelinya. Jadi sekali lagi bagi catatan seller, sebaiknya seller menjadi sangat responsif kepada siapapun. Mas Eko dari toko Ecoplants Bali termasuk yang juga sangat responsif, walaupun pada saat itu dia hanya membaca ulasan yang saya berikan ketika saya membeli dari Philodendron Hydraceum variegata, karena pada saat itu datang dalam keadaan pot plastik. Kemudian saya ulas di dalam ulasannya bahwa potnya penyok, dan saya memberikan saran untuk lain kali jangan memakai pot plastik karena mudah penyok, lebih baik menggunakan pot bekas, katakanlah seperti itu, tetapi pot yang lebih solid, lebih kuat gitu ya. Ternyata Mas Eko juga mengikuti dari saran saya tersebut di dalam ulasannya. Jadi Mas Eko membaca ulasan tersebut dan beliau menerapkannya. Jadi sekali lagi sangat responsif walaupun dari hanya membaca di dalam ulasan. Itu juga menjadi hal yang sangat baik sekali untuk toko Ecoplants Bali. Hal yang ke-14 adalah pihak seller memberikan bonus. Memang sangat pribadi sekali, terutama ketika pembeli sudah melakukan pembelian. Jadi seller memberikan bonus seperti yang dilakukan oleh toko Ecoplants Bali. Terima kasih Mas Eko sudah memberikan bonus dari Epipremnum pinnatum hanomanya. Saya terima dengan senang hati. Kemudian contoh lainnya ada 3 mungkin toko yang sudah memberikan bonus. Jadi tidak semua toko memberikan bonus. Yang kedua adalah ini adalah Epipremnum neon ketika saya membeli dari Alocasia Jacqueline. Alokasianya ada di belakang sebenarnya. Jadi ini adalah Alocasia Jacqueline yang saya beli dari toko Calflora kalau tidak salah ya. Jadi waktu itu saya membeli yang ada di foto di etalase, tetapi kemudian dari pihak Calflora mengatakan bahwa itu sudah terjual. Jadi mereka memberikan satu pilihan gitu ya untuk mengirimkan alokasi yang berbeda.
tetapi dari spesies yang sama gitu ya, tetap spesies yang sama tetapi dari stok yang berbeda, karena mungkin mereka tidak merasa enak gitu ya, tidak enak hati, kemudian mereka mengirimkan dari Epipremnum aureum lemon atau neon, karena memang berwarna lemon kuning seperti ini ya. Jadi ini adalah bonus ketika saya membeli dari Alocasia Jacqueline atau Alocasia sp Sulawesi. Walaupun ini adalah tanaman yang berharga sangat murah ya, mungkin ketika kita membeli di toko nursery hanya sekitar 25 ribuan, 10 ribuan untuk satu tangkai daun seperti ini, tetapi saya merasa sangat dihargai gitu ya, merasa senang hati untuk menerimanya. Jadi sekali lagi bonus juga menjadi hal yang sangat menentukan ketika pembeli merasa puas. Jadi Calflora memberikan dari bonus Epipremnum lemon. Kemudian dari rumah tanaman, ketika saya membeli dari Philodendron sucamiferum kalau tidak salah, ini adalah bonusnya. Jadi sebenarnya Alocasia amazonica ini tumbuh di dalam pot Philodendron sucamiferum yang saya beli, jadi masih dalam ukuran baby dan sekarang sudah tumbuh sebesar ini. Ini dikirimkan oleh Mas Zakaria. Saya membelinya di Instagram, jadi waktu itu saya belum mulai membeli di Tokopedia. Jadi Mas Jakarta mengatakan ini adalah bonusnya. Jadi ini adalah bonus dari ketika saya membeli dari Philodendron sucamiferum. Kemudian saya lupa ketika saya membeli apa. Mas Zakaria dari rumah tanaman juga memberikan bonus, yaitu Syngonium angustatum. Walaupun Syngonium angustatum adalah Syngonium yang murah, tetapi saya sangat merasa dihargai, saya sangat merasa senang. Jadi rumah tanaman memberikan bonus-bonus, walaupun tanaman yang murah, tanaman yang sederhana, tanaman yang banyak kita jumpai, tetapi kita sangat senang hati ketika mereka memberikan bonus lebih dari apa yang kita beli. Jadi bonus tanaman yang mereka berikan dari seller-seller tertentu juga memberikan satu pertimbangan, satu penilaian terhadap diri pribadi saya sendiri kepada toko-toko tersebut. Dan yang terakhir adalah hal yang patut kita pertimbangkan apakah toko tersebut atau tidak adalah dari apakah kita mengenal dari si penjualnya. Kebetulan Mas Eko sendiri dari toko Eko Plants Bali, saya belum pernah melihat wajahnya, tetapi dari percakapannya beliau sangat responsif. Tetapi ada beberapa seller lain yang secara pribadi dari wajahnya, karena melalui WA ataupun melalui Instagram saya sudah mengenal secara lebih dekat, seperti Mas Basa, admin dari toko Hibah Nursery, kemudian ada Mas Gofar dari toko Gofra yang sekarang berganti nama menjadi toko Questa Floris, kemudian ada tanaman Aris, Mas Aris dari tanaman 20K yang saya lihat wajahnya di video yang ada di dalam Tokopedia, kemudian mungkin dari Mas Jeffrey dari toko Warung YJ, kemudian Mas Angga dari toko Green Garden Second. Maka mengenal lebih dekat dari si penjualnya juga akan membantu kita lebih intens gitu ya, lebih percaya lagi karena kita sudah mengenal lebih dekat kepada si penjualnya. Jadi yang ke-15 adalah kita bisa mengenal si penjualnya secara langsung. Jadi itu juga menentukan gitu ya. Jadi kita lebih dekat, walaupun selanjutnya kita hanya bercakap-cakap, hanya bertanya atau mengupdate dari tanaman yang kita beli, juga menjadi silaturahmi bagi kita antara pembeli dan penjual untuk membina satu komunitas tanaman yang lebih baik lagi. Yaitu adalah 15 dari hal yang patut kita pertimbangkan dari toko-toko seller ketika kita akan membeli tanaman, dan akan menjadi penilaian pertimbangan saya pribadi untuk menentukan 10 dari toko tanaman terbaik online, khususnya di Tokopedia. Toko-toko apa saja yang akan saya pilih sebagai 10 toko terbaik di tahun 2022 ini. Kita lihat nanti ya, mungkin apakah toko Eko Plants Bali akan menjadi salah satu toko terbaik di tahun 2022 ini.
Oke, jika teman-teman suka dari video kali ini, please like, comment, dan subscribe. Sekali lagi, saya sangat menghargainya karena dengan memberikan subscribe, comment, ataupun like gitu ya, saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk mengetengahkan, untuk menampilkan konten-konten yang lebih beragam lagi, lebih variatif lagi, lebih informatif lagi bagi teman-teman, karena sebagai pembelajaran, wawasan, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, juga berbagi kebahagiaan secara pribadi di saya sendiri juga. Dan bagi teman-teman yang mulai ingin membuat satu channel YouTube, silahkan, jika saya ingin menjadi salah satu subscribernya, silahkan komentar di bawah, saya akan menjadi subscriber pertama gitu ya. Jadi semangat untuk membangun dan membuat channel YouTube, karena dari situ kita bisa banyak belajar lagi tentang berbagai macam hal. Sampai jumpa lagi, bye bye.